Halo Tribuner, selamat datang di Ruang Inspirasi. Kali ini bersama saya Elsa Elningtyas. Spesial banget buat Tribuners yang mungkin suka menulis atau mungkin berkecimpung di dunia pendidikan. Spesial karena kali ini di Ruang Inspirasi kami kedatangan sosok yang sangat istimewa, yaitu Ketua dari STI Bank BPD Jateng, Bapak Dr. Taufik Hidayat, SE, MSI, CRBC. Halo Pak, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Elsa. Semangat? Alhamdulillah, semangat tentu. Keren. Ini baru banget datang ya Pak? Iya, baru. Ya, selamat datang sebelumnya. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, terima kasih juga sudah meluangkan waktu untuk kami di sela-sela kesibukannya ini. Enggak. Banyak nganggur saya. Masa Pak? Penulis loh. Jadi jam terbangnya tinggi nih. Oh iya, sebelum mulai, kami sudah divaksin 2 kali dan juga kami tetap syutingnya melakukan protokol kesehatan. Jadi kami izin lepas masker ya, Tribuners. Monggo Pak kalau mau lepas maskernya. Iya, halo, terlihat deh. Tribuners nggak terlalu kepo. Wajahnya seperti apa kira-kira? Nanti di jalan bisa disapa nih. Ya, jadi kita bakal tanya-tanya nih Pak seputar kesibukannya. Terus Bapak juga ini kan menulis puluhan buku malahan. Wah ini patut kita kepoin nih Tribuners karena ini menarik sekali gitu Pak. Mungkin boleh perkenalan dulu Pak kepada Tribuners. Tak kenal maka tak sayang nih. Oke, jadi perkenalkan nama saya Taufik Hidayat. Saya asli orang kampung ya, orang desa. Saya lahir di Wonosobo tahun 1972. Jadi saya sudah hampir 50 tahun. Sudah kelihatan kan dari wajahnya ya. Aduh, gak ikut-ikut nih. Saya menjadi dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bank BPD Jateng sejak tahun 97. Oke. Jadi setelah saya lulus dari Universitas 11 Maret Solo, kemudian saya langsung menjadi dosen di kampus TI Bank BPD Jateng, alhamdulillah sampai sekarang. Gitu. Kenapa awet di situ? Karena saya menemukan jodoh di situ. Oh gitu. Jadi istri saya juga satu kantor gitu. Jadi wah, cidlok ini. Nah itu cinta lokasi. Karena nggak ada yang mau cuma dia. Jadi ya sudah gitu ya. Gitu. Ternyata berjodohnya di STI Bank BPD Jateng ya. Di kampus ya. Alhamdulillah sampai sekarang dan selain mengajar, saya memang menulis buku dan itu kegemaran saya sejak kelas 2 SD, sejak saya menulis di majalah Bobo waktu itu di kelas sampai sekarang alhamdulillah. Itu memang passion saya di menulis, kira-kira begitu Mbak. Wah, keren banget ini. Penulis tapi juga berkecimpung di dunia pendidikan seperti itu ya. Ya, karena itu kan inline gitu ya, antara pendidikan, nulis itu kan kayaknya lebih cocok, sesuai lah kira-kira gitu. Ini merupakan cita-cita Bapak sejak kecil atau gimana ini? Soalnya kan dari awal tadi malah pasti masih kecil juga udah nulis di majalah Bobo gitu ya. Ini menarik nih Pak. Iya, sebenarnya kalau cita-cita sih nggak ada, cita-cita di dosen nggak ada gitu ya. Waktu kecil itu kadang-kadang bingung mau jadi apa gitu ya. Dulu ya sempat pengen jadi tentara lah, pengen jadi polisi, macam-macam gitu ya. Tapi ternyata dalam perjalanannya menjadi dosen. Jadi sebenarnya itu bukan cita-cita sebenarnya, tapi mungkin karena sudah diatur sama yang di atas, akhirnya ternyata menjadi dosen. Ya alhamdulillah, artinya saya menikmati itu gitu. Betul. Kerasan gitu ya istilahnya ya. Artinya sudah sesuai lah dengan, kan begini, kalau bagi saya pribadi ketika kita bekerja itu sebisa mungkin kan kita seperti sedang bermain gitu ya. Jadi saya menikmati hari-hari ini seperti sedang bermain. Saya mengajar, menulis itu bukan sesuatu yang menurut saya menjadi beban gitu ya, tapi menjadi sesuatu yang mengasihkan untuk dilakukan, kira-kira itu aja Mbak. Baik. Mungkin bisa dibilang passion kah itu atau gimana ini Pak? Ya, saya pikir itu memang satu passion ya, bahwa sesuatu yang kita kerjakan dengan senang hati gitu ya. Artinya ketika kita harus menulis sampai malam, itu bukan menjadi satu beban ya, tapi menjadi satu kesenangan tersendiri. Dan saya menganggap itu suatu passion, terutama buat diri saya, kira-kira gitu. Wih, keren banget ini. Soalnya kan mungkin banyak yang pelajar sekarang itu, kok belajar lagi sih gitu kan, malah pada bosan. Tapi kalau Pak Taufik ini malah justru semangat kayaknya ya. Ya, kalau saya sebenarnya nggak begitu pintar-pintar juga sekolah gitu ya. Sebenarnya biasa saja. Merendah nih. Artinya begini, kalau saya lebih menyenangi sesuatu yang memang saya sukai gitu ya. Jadi jujur saja saya kadang kuliah pun saya nggak begitu rajin ke kampus. Oh gitu. Cuman saya memang rajin baca buku, rajin menulis sesuai dengan apa yang saya senangi gitu.
Jadi kadang-kadang satu mata kuliah atau pelajaran tertentu saya nggak begitu tertarik gitu. Jadi saya lebih menyukai yang memang saya sukai gitu. Sehingga itu buat saya tidak menjadi satu beban gitu ya. Baik. Seperti misalnya ketika kuliah sejak semester 1 saya sudah sangat tertarik dengan pasar modal misalkan. Jadi itu yang kemudian saya terus geluti gitu. Tapi pelajaran yang lain atau mata kuliah saya nggak begitu tertarik gitu ya. Jadi so-so lah ya. Ya begitulah. Rata-rata air. Berarti ini ketertarikannya lebih ke ekonomi ya? Iya, saya tertarik ke ekonomi terutama investasi ya di pasar modal gitu. Karena itu buat saya instrumennya terus tumbuh ya. Instrumen baru itu terus ada gitu dan itu sesuatu yang menarik buat saya gitu. Artinya kan kita juga bisa lihat sekarang ada banyak sekali instrumen lain baik yang bisa kita nilai bisa kita valuasi maupun yang tidak gitu ya. Sekarang muncul NFT lah, macam-macam, ada kripto yang dulu waktu saya kuliah pasti belum terbayang itu ya? Gitu. Artinya itu satu tantangan buat saya untuk kemudian terus belajar kira-kira gitu. Ini boleh nih, mungkin kapan-kapan kita bahas tentang kripto, NFT. Boleh, siap dengan senang hati. Wah, keren nih. Dinantikan ya Tribuners. Nah, untuk kenangan selama berkecimpung di dunia pendidikan, baik sebagai mahasiswa ataupun sudah menjadi tenaga pengajar pun, mungkin ada kenangan yang tidak terlupakan buat Pak Taufik, boleh diceritakan? Iya, jadi kalau menjadi dosen itu temannya kan banyak ya. Mahasiswa tiap tahun datang, tiap tahun berganti, sehingga pergaulan kita kan jadi lebih luas. Tapi yang menarik bagi saya adalah karena di stay Bank BPD Jateng itu mayoritas bekerja di bank. Jadi ketika bekerja di bank, ketika saya datang ke bank untuk meminjam uang misalkan, mereka akan tahu kan. Wah, dosen saya ini. Iya, sering ketemu saya kan di bank. Lupa Taufik ngapain? Pinjam uang kan. Waduh. Nah gitu. Tapi begitu saya nabung gak ada yang lihat gitu kadang-kadang. Ya, momennya nggak pas ternyata. Ya, jadi menariknya begitu. Artinya di mana-mana kita punya banyak kenalan gitu ya, terutama para alumni gitu yang sudah ya kebanyakan di bank. Jadi saya hampir kalau masuk ke bank itu bertemu dengan mahasiswa, alumni. Dan itu menurut saya sesuatu yang memorable ya. Ya betul, karena kita merasa punya banyak teman lah gitu ya. Karena kalau sudah lulus itu pasti bukan lagi mahasiswa, tapi kan kita anggap sebagai teman gitu. Jadi itu yang gitu ya paling menarik buat saya sebagai seorang dosen itu. Ada banyak banyak mahasiswa yang bekerja di mana dan kita masih mengingat kita gitu. Walaupun kita kadang lupa ya. Iya, betul. Saking banyaknya nggak ngerti itu siapa gitu kadang-kadang gitu. Gitu. Jadi kadang mahasiswanya pun yang alumni sudah bekerja di bank tapi tetap tegur sapa dengan dosennya. Iya, alhamdulillah masih mengenal gitu. Masih ingat. Oh, ini yang ngajar mata kuliah ini. Ya, ini Bapak yang bikin saya nggak lulus dulu kan. Waduh, gitu. Nah itu mungkin yang paling diingat mungkin ya. Ya saya bilang tapi nggak lulus bisa bekerja di sini apalagi kalau lulus misalnya kan gitu kan. Itu dia, itu yang paling penting ya. Tapi enggak, saya baik kok kalau ini tetap lulus lah gitu. Oh gitu ya. Yang penting apa nih Pak? Jangan titip absen gitu ya. Ya gitu. Kalau itu kebiasaan waktu kuliah saya dulu. Oh, malah Pak Taufik ya ternyata yang titip absen. Aduh, saya jadi gak enak membahasnya. Ini menarik sekali. Jadi kalau di Bank BPD ini selama pandemi ini juga justru lagi online semua kah atau gimana? Ya, online semua karena memang sejak pandemi kita belum ada pertemuan secara offline ya, karena kita menghindari. Artinya selama masih ada cara untuk kemudian mentransfer ilmu itu secara online misalkan ya sudah, daripada nanti kita offline ternyata kemudian ada banyak kasus, itu kan saya pikir mudaratnya lebih banyak daripada kita dapat manfaatnya gitu. Betul sih, daripada penyebarannya malah meluas seperti itu ya. Itu sebagai suatu kendala atau tidak Pak bagi Bank BPD Jateng? Kalau bahwa online itu sebenarnya buat saya itu sebenarnya bukan kendala ya, tapi justru suatu tantangan karena tentu kita kan berpikir semua bahwa semua akan menjadi digital itu kayaknya, termasuk pengajaran segala macam. Saya sangat terinspirasi dengan satu aplikasi yang namanya Udemy ya. Udemy itu kan suatu platform di mana kita bisa belajar banyak hal di situ. Ya kan, ada belajar matematika lah, belajar investasi, apapun kita belajar di situ. Justru saya pengen kampus itu menjadi seperti itu gitu ya, bahwa orang kemudian bisa bebas belajar di mana saja gitu kan. Tapi tentu dengan metode, dengan perangkat yang sudah tertata, sudah terstandar gitu ya gitu. Kalau itu jadi buat kami itu merupakan suatu tantangan. Mungkin masih terkendala dengan teknologi, dengan perangkat yang karena kita juga masih
baru ya tiba-tiba ini datang sesuatu yang ya, siapa yang ada ya, menduga gitu, ada pandemi betul, seperti ya, itu ya. ya, gitu. Baik-baik, cukup menarik ini. Kemudian Pak, kami juga penasaran ini ada pertanyaan mengenai apakah yang menjadi prinsip dari Pak Taufik ini nih. Kan ini udah menulis, udah gitu juga mengajar sebagai dosen. Kira-kira prinsip hidupnya apa nih Pak? Mungkin boleh diceritakan. Nah ini agak susah ya karena prinsip itu kadang-kadang suka ini ya berubah ini ya. Tapi kalau buat saya ada satu prinsip yang memang saya pegang itu bahwa itu tadi yang pertama sudah saya sebut bahwa saya melakukan sesuatu ketika kemudian saya menyukai hal itu. Jadi melakukan suatu pekerjaan, satu aktivitas itu sesuai dengan passion kita. Itu prinsip saya. Jadi saya tidak akan terbebani dalam keseharian gitu kan. Karena kalau kita sudah terbebani dalam satu pekerjaan yang itu tidak suka kita gitu ya, itu menjadi masalah. Jadi prinsip saya itulah, artinya bekerja, kita menyenangi pekerjaan itu, bukan menjadi suatu beban. Tapi kita sedang bermain-main lah kira-kira begitu. Ya sesederhana itulah sebenarnya. Baik. Sederhana tapi lumayan kena ini. Soalnya kan antara passion dan juga pekerjaan kadang juga nggak seirama seperti itu ya. Ngomong-ngomong ini Pak, kan udah puluhan buku nih yang ditulis. Mungkin boleh diceritakan mengenai bukunya nih Pak, tipis-tipis saja. Oh gitu ya. Jadi saya nulis itu kalau di cerita-cerita anak gitu ya, itu ya saya kelas 2 SD waktu itu. Jadi ibu saya mengirim, karena ibu saya itu setiap hari itu nyuruh saya menulis. Tentang cerita di sekolah lah gitu ya. Tanpa sepengetahuan saya, tulisan itu dikirim oleh ibu saya ke majalah Bobo. Oh gitu. Gitu. Kemudian dimuat ya. Mungkin pikiran ibu saya adalah kalau sepengetahuan saya dan tidak dimuat, saya akan kecewa barangkali gitu. Jadi diam-diam ibu mengirimkan tulisan itu ke majalah Bobo dan dimuat. Itulah saat itu menjadi suatu yang kebanggaan tersendiri. Iya, seorang anak kelas 2 SD yang tinggal di desa dan itu bisa menulis di majalah Bobo yang waktu itu digemari anak-anak gitu. Itu sesuatu yang sangat apa ya? Wah, itu seneng banget pasti. Ya istimewa banget itu. Iya. Sampai saya ketika dapat dulu honornya itu apa ya? Kalau nggak salah itu kayak diary terus apa itu. Itu saya bawa keliling sekolah gitu. Saking senengnya begitu. Nah dari situ kemudian timbul ini terus saya bawa menimbulkan satu motivasi bahwa kayaknya ini saya cocok nih kalau nulis gitu kan. Nah kemudian saya akhirnya menulis kalau di waktu SMA aktif di majalah Dinding misalkan. Waktu saya kuliah saya aktif di PES Mahasiswa dan sempat menjadi ketua umum Badan PES Mahasiswa waktu itu di Fakultas Ekonomi Universitas 11 Maret. Kemudian ketika bekerja, saya sudah mau nulis. Nah, nulis apa yang nulis tadi? Saya banyak nulis tentang investasi, tentang saham, reksadana gitu ya, di beberapa penerbit gitu. Nah, buku saya yang terakhir ini kalau boleh promosi ya. Boleh, silakan. Jadi ini buku saya tentang value investing yang terakhir, ini bulan Desember kemarin gitu ya. Jadi buku ini adalah tentang bagaimana memvaluasi suatu saham. Ya, jadi kan kadang-kadang orang beli saham itu kan gini Mbak. Saya beli saham ABCD, itu nggak ngerti sebenarnya saham itu mahal atau murah kan gitu. Seperti kita beli barang lah ya. Saya mau beli mobil, ini mobil sebenarnya mahal atau murah gitu kan. Nah ketika saya beli dengan harga tertentu, semestinya sebelum kita beli, itu harus kita valuasi dulu. Jadi buku ini adalah tentang bagaimana yang pertama memilih saham yang bagus. Kalau sudah beli saham yang bagus, kan sudah ada tulisnya misalnya dari itu kita list, oh ini sahamnya bagus nih ada 100 misalkan. Tapi kita nggak ngerti saham bagus itu sudah mahal atau murah kan gitu kan? Iya, betul. Berarti kita harus cari yang murah. Yang murah artinya murah itu berarti harganya apa yang nilai seharusnya itu gitu kan? Valuasinya ya? Jadi ketika saya beli harga 100 rupiah misalkan, setelah divaluasi ini harganya 200 misalnya. Berarti kan kita beli dengan harga yang murah karena harusnya 200, yang kita beli harga 100. Berarti ada diskon, separuhnya misalkan. Nah, itu yang namanya margin of safety kita dapat. Jadi buku ini tentang itu, tentang bagaimana memilih saham yang
bagus, tapi terdiskon kira-kira gitu. Wah itu menarik tuh, To The Moon. Nanti sahamnya To The Moon. Ini kan lagi digemari banget ya sama anak muda, terutama NFT, kripto, saham. Ini bisa jadi topik sendiri. Nanti ya, next kesempatan mungkin. Insya Allah ya. Insya Allah. Kemudian nih Pak, mengenai harapan bagi anak-anak Indonesia, khususnya di dunia pendidikan, kira-kira apa nih Pak? Iya, jadi buat saya sekarang gelar atau ya gelar formal ya, itu memang tidak menjamin gitu ya, bahwa segala sesuatunya akan seperti yang diharapkan atau linear gitu ya. Karena sekarang media sudah banyak, misalkan kita artinya begini, kita sekarang bisa belajar dari siapapun atau dari apapun, dari YouTube lah, dari platform-platform lain, kita sudah bisa belajar itu. Jadi kalau buat saya ini justru suatu kondisi di mana sekarang saatnya setiap orang, mau siswa, mahasiswa, itu bisa belajar apapun dari situ. Jadi tidak menggantungkan pada pelajaran dari guru, dari dosen gitu ya, tapi silakan pelajari apapun yang dia senangi. Gitu. Bisa jadi kan seseorang salah jurusan misalkan ya kan, misalkan dia ekonomi ternyata suka IT, ya tidak apa-apa, ekonominya tetap saja dilakukan, diteruskan sampai lulus, tetapi jangan lupakannya itu, karena kaitan dengan tadi itu bahwa bidang yang akan kita geluti adalah kalau bisa sesuai dengan passion kita kan gitu. Nah, ketika passion itu tidak kita dapatkan di satu tempat di sekolah, di tempat kuliah, maka ya carilah di tempat lain. Jadi artinya pelajarilah apapun, karena kita tidak pernah akan tahu kapan pengetahuan itu akan membantu kita. Betul. Ya, Siapa kan? tahu di kemudian hari bakal betul, pakai ya gitu itu. ya. Jadi kadang-kadang saya ketika belajar seperti itu kadang. Ketika orang lain mungkin belum belajar apa gitu misalkan gitu ya. Mungkin kita sudah pelajari itu. Siapa tahu pengetahuan itu membantu kita. Dan saya sangat yakin itu. Sangat yakin dengan pengetahuannya itu bahwa dia akan membantu kita. Itu kan seperti doa gitu ya. Doa yang belum terjawab sekarang, siapa tahu yang terjawabnya nanti gitu. Nah, kenapa enggak gitu waktu belajar, saya selalu menekankan pada anak-anak saya bahwa belajarlah apapun. Nggak usah karena ada misalnya karena ada tugas enggak, udah pelajari apa yang dia senangi. Dan Bapak yakin suatu saat itu akan membantu kita. Gitu. Ya. Toh sekarang juga aksesnya lebih dipermudah untuk mempelajari sesuatu seperti itu. Keren. Mungkin ini pertanyaan terakhir nih Pak. Mengenai motivasi bagi pelajar atau mahasiswa nih Pak, kira-kira apa dari Pak Taufik? Iya, jadi hampir sama dengan tadi bahwa sebisa mungkin hidup itu terus untuk belajar gitu ya. Belajar sesuatu yang insya Allah itu kan bermanfaat di kemudian hari. Saya orang yang sangat meyakini itu bahwa apapun yang kita pelajari itu tidak akan pernah sia-sia gitu ya. Apapun pelajaran itu. Tapi ya itu tadi, pelajarilah sesuatu yang memang kita sukai. Sehingga ketika kita belajar itu kita tidak akan pernah merasa terbebani gitu. Jadi jangan sia-siakan apa yang sudah Tuhan anugerahkan kepada kita gitu ya. Artinya apa yang kita lakukan di keseharian itu kan menjadi satu catatan gitu ya, satu catatan. Belajar itu kan jadi satu ibadah kan gitu ya. Jadi ketika kita sedang mempelajari sesuatu, itu ibarat kita sedang memanjatkan doa gitu ya, bahwa pada suatu saat nanti mungkin masa depan itu akan mungkin tidak seperti yang kita harapkan gitu kan, tapi bisa juga seperti yang kita harapkan. Tapi apapun yang terjadi, jangan pernah berhenti untuk belajar, kira-kira gitu aja. Jangan pernah berhenti untuk belajar. Nah itu penting banget Tribuners. Ya keren banget ini motivasinya. Jangan lupa Tribuners diingat-ingat terus motivasi dari Pak Taufik. Kayaknya udah habis ini Pak pertanyaan. Gitu ya, padahal saya berharap masih lama itu. Mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, gitu, apalagi tentang saham nih ya. Ini kayaknya bakal menarik nih, mungkin di segmen berikutnya gitu ya. Sebelumnya terima kasih banyak Pak Taufik sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio Tribun Jateng. Sehat terus ya Pak. Amin ya. Dan semoga pandemi ini semoga cepat berakhir seperti itu ya. Kasih banyak Pak Taufik. Sama-sama. Ya. Sekian Tribuners untuk Ruang Inspirasi kali ini. Jangan lupa untuk saksikan Ruang Inspirasi yang lainnya hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Saya Elsa Elintias pamit undur diri. Sampai jumpa.